Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Altan Motor Channel. Ini kita akan ngebahas lagi tentang super tool handmade ya teman-teman ya, karena sangat super sekali untuk kami pribadi, karena ini sangat-sangat membantu dalam pekerjaan kita, khususnya di dalam pemasangan karkas ya teman-teman ya. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu jenis alat ataupun cara kerjanya seperti apa ya teman-teman, dan di sini kita akan jabarkan apa aja sih bahan-bahannya ataupun sistem kerjanya seperti apa. Jadi nanti kita akan jelaskan satu persatu, lalu nanti kita akan ilustrasikan bagaimana sih proses pemasangannya. Dan mohon maaf sebelumnya kita nggak ada media untuk pemasangan karkasnya, jadi hanya kita ilustrasikan aja ya teman-teman ya. Dan semoga teman-teman paham dengan cara dan penyampaiannya teman-teman ya, dan mudah-mudahan nggak gagal paham ya teman-teman. Oke, sekarang kita jelaskan dulu ya bahan-bahan yang perlu kita siapkan apa aja ya teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama kita siapkan bahan yaitu asdrat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli asdrat ini biasanya dia batangan, jadi per batang itu sekitar ukurannya 1 meter ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu kalau di daerah teman-teman bisa diketeng, maksudnya kita butuh berapa senti bisa dipotong ya, kita juga nggak tahu. Dan untuk diameternya ini sekitar 12 mili ya. Jadi kalau untuk bahasa tekniknya kita juga nggak paham ya, jadi namanya ini apa. Yang intinya teman-teman beli yang dratnya ini kasar, jangan yang halus, karena kalau yang halus kan takutnya nanti semakin rusak kayak ininya ya, malah cepat rusaknya, cepat seleknya ataupun cepat ausnya. Dan untuk panjangnya teman-teman sekitar 16 sentian ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman menyesuaikan dengan pipa ini, nanti kita jelaskan juga. Dan untuk murnya teman-teman beli banyak juga murnya. Jadi kalau ini saya buat baru ada 4 ya, ada 4 buah, sama ini jadi 5. Murnya ini kuncinya kunci nomor 19 teman-teman. Jadi sekali lagi kalau untuk bahasa tekniknya kita kurang paham ya teman-teman ya. Oke, untuk baut sudah kita jelaskan, untuk fungsinya nanti kita ini ya, kita gambarkan. Nah ini pipanya, pipa ini panjangnya sekitar 12 sentian ya, 12,5 ataupun 13, buat panjang juga nggak apa-apa, lebih pendek sedikit juga nggak apa-apa teman-teman. Diameter pipanya teman-teman menyesuaikan dengan ini nantinya, ini kan yang terhubung di baut karkas ya ataupun asnya itu, ini kita buat dari bekas asok sepeda motor depan teman-teman. Jadi yang motor bebek ya, bebek kan rata-rata diameternya sama, yaitu sekitar 26 mili ataupun 2,6 cm ya. Nah nanti setiap masing-masing mur itu, mur yang di as ini, nah kita elas, kita tempelkan di bagian potongan asok ini teman-teman. Kalau untuk panjangnya itu bebas, nggak terserah teman-teman, ini sekitar 4 sentian kalau untuk potongan di asok bekasnya. Nah jadi teman-teman buat dulu aja ini, dilasin dulu semua yang terhubung dengan ini ya. Nah, buat dulu semua, ada ini udah ada 4 sih, 1 2 3 4. Nah kalau yang di sisi sebelahnya ini kan nanti menyesuaikan dengan mur yang ada di karkasnya. Nah, jadi kalau untuk mur ini kan berbeda-beda ya teman-teman ukurannya. Jadi itu sembari berjalan teman-teman buat kuncinya ini, karena takutnya teman-teman juga kan belum paham murnya itu ukurannya berapa, dan dratnya juga kan kadang ada yang halus ya, ada yang halus, ada yang kasar. Ini seringnya kita untuk memasang di bagian karkas motor matic ya, motor beat ya guys ya. Nah makanya ini murnya langsung kita las aja. Ini kalau untuk murnya ini dia mur as roda belakang motor King, motor Vixen itu sama ya, diameternya apa murnya sama dengan di bagian karkas motor beat. Nah jadi ini bisa langsung kita las seperti ini udah jadi ya, nanti kita jelaskan penggunaannya. Nah untuk yang lainnya teman-teman bisa nyusul. Nah ketika mau masang karkas ataupun baru pembongkaran, teman-teman siapkan dulu, cari mur yang pas, bisa pergi ke toko baut untuk membelinya, baru bisa kita las. Nah jadi saran saya bertahap ya, jangan langsung beli semua, takutnya nanti nggak pas. Jadi teman-teman hanya siapkan ininya dulu, potongan asok, dan mur ini langsung dilas, mur yang terhubung dengan as ini ya, as drat kasar ini. Oke, ini saya anggap udah paham ya untuk masalah yang ini. Kita balik lagi di bagian pipanya. Nah, untuk bagian pipa ini diameternya teman-teman sesuaikan dengan asok bekas ini ya, intinya agar lebih masuk ke sini. Nah dia jadi masuk ke sini. Nah gitu ya. Jadi kalau teman-teman
ada pipanya lebih besar dan ini terlalu lobok, ataupun teman-teman punya bekas asok depan yang diameternya lebih besar, asalkan masuk ke pipa ini itu nggak masalah teman-teman. Jadi bebas ya kalau untuk itu ya. Jadi intinya antara potongan asok ini dan pipa ini diameternya presisi lah kalau dibilang ya, tuh nggak terlalu jauh ya, jadi hampir dibilang sangat presisi sekali. Nah gitu ya teman-teman ya, jadi otomatis kan diameternya sekitaran 26 ataupun 26, sekian lah gitu teman-teman ya. Nah dan di bagian pinggir-pinggirnya ini kita pakai bekas ini teman-teman, bekas komstir motor Vixen ini teman-teman. Nah ini yang nanti terhubung dengan bagian crankcase-nya. Nah karena kenapa kita buat lebih kecil, karena kan biasanya lebar ya, lebih lebar. Nah takutnya kita nanti menyesuaikan media di karkasnya itu kan berbeda-beda teman-teman ya. Jadi nanti takutnya kalau kita buat lebar, ketika kita tempel di karkas malah nyangkut dengan bagian karkas yang permukaannya nggak rata. Makanya kita buat kecil dulu, tapi kita harus punya alas lain ataupun adaptor lain, misalnya kurang lebar, nah menggunakan media ini pas gitu ya. Nah ini kalau di bit masih masuk ini, nah kita gunakan ini aja. Nah kita tempel seperti ini, ataupun kalau ini kebesaran bisa dari bekas gigi ini ya, gigi sentrik ataupun gigi keteng ya. Nah ini kan bisa juga, nah, agar lebih lebar lagi. Nah jadi kreasi teman-teman sengaja nggak kita buat lebar ya di bagian bawah ini yang bersinggungan dengan di bagian karkasnya. Untuk di bagian atas ini hanya untuk apa ya, tumpuan agar mur ini nih. Nah jadi teman-teman jangan gunakan ring ya, karena kalau ring biasa takutnya nanti akan meleot ya ataupun nekuk. Jadi gunakan yang tebel, jadi ketika nanti pengencangan mur ini kita kencengin, ini nggak meleot ataupun nggak rusak. Nah kalau ini kita bekas ini nih dudukan gear keteng motor Mochin sepertinya ya, Grand ya, Grand ataupun Mochin, karena ini kan botnya bot 3. Nah jadi kalau untuk ini agak oblak nggak apa-apa, karena di sini kan masih bisa nyangkut murnya. Oke ya, jadi sampai sini paham ya untuk di bagian sininya. Nah jadi sekarang kita akan jelaskan proses cara kerjanya ataupun pemasangan ya teman-teman ya. Jadi dengan kita jelaskan proses pemasangannya, teman-teman bisa nalar ya, ataupun bisa mengerti, bisa paham, oh berarti ini buat ini buat ini gitu ya teman-teman ya. Oke sekarang kita jelaskan ataupun kita ilustrasikan ya, karena kita mohon maaf nggak ada medianya teman-teman. Oke teman-teman, kita ilustrasikan dengan media yang ada aja ya teman-teman ya. Jadi kita gunakan ini aja sebagai media crankcase-nya ya teman-teman, dan baut ini kita ilustrasikan sebagai karkas. Nah ini lahar karkasnya ya teman-teman ya, dan ini asnya. Nah asnya pastinya kan ada drat, karena kan di sini ada letak magnet ya sebagai pengunci magnet, makanya ada drat di sini. Kita ambil contoh aja di karkas motor Beat aja ya teman-teman ya, karena kan ada drat di sini. Nah oke sekarang kita seandainya mau pasang karkas ini, misalnya ini ke lahar karkas dan di sini stang sehernya teman-teman ya, dan di sini lahar yang sisi sebelahnya. Kalau Beat kan di sini yang di bagian rumah roller ya, bukan di bagian magnet. Oke seandainya kita mau pasang karkas ini di bagian crankcase-nya, crankcase sebelah kiri. Nah jadi gimana sih menggunakan alat ini? Jadi sebelumnya teman-teman cari dulu dari antara potongan sok ini yang murnya sudah kita elas, kita cari ataupun kita cocokkan yang sama yang mana ya. Nah ini misalnya lobok, nah karena kita menggunakan baut 17, nah ini pas teman-teman. Oke nah ini kita tempel seperti ini, lalu biasanya ini dulu ya, karkasnya masuk dulu di bagian sini, lalu potongan as sok ini ya kita masukin sini. Nah kira-kira agak panjang masuknya supaya nggak dol nantinya ataupun nggak selek dratnya. Oke udah kita pasang seperti ini, kita masukin di bagian ini ya teman-teman. Nah di bagian apa pipa ini tadi yang kita buat ya. Nah seandainya teman-teman di sini lobok nih, di bagian lubang ini jeblos karena ininya terlalu kecil, nah teman-teman bisa tambahkan ini. Nah ini yang saya bilang tadi. Nah jadi jangan kita buat lebar ya di bagian sini ya, lebih baik kita buat kecil, lebih baik kita ganjel.
karena media crankcase kan berbeda-beda ya teman-teman. Takutnya di sini ada bagian crankcase yang menonjol, nggak pas tengah-tengah kan bisa kita geser seperti ini. Nah, nggak harus dia posisi tengah ya dudukannya ya. Nah, jadi seperti itu. Udah kita pasang seperti ini, as ini kita masukin. Nah teman-teman, kita masukin yang nempel di bagian potongan ini tadi, atau ini kita lepas dulu deh, mur ini ya kita lepas dulu biar teman-teman lebih paham lagi cara kerjanya. Pipa ini kita lepas dulu. Nah as drat ini kita masukin di sini teman-teman. Nah jadi ini udah terhubung dengan di bagian kerkas ya, yang ini asnya, as kerkasnya, dan ini stang sayur lah gitu ya. Nah ini udah terhubung, lalu kita masukin pipanya. Nah jadi ini crankcase ya, anggapnya ya. Oke, jadi nggak usah rapi banget lah, jadi mudah-mudahan paham cara kerjanya. Baru kita masukin mur ini teman-teman. Nah mur ini kita masukin. Oke, nah udah seperti ini. Nah makanya ini kita buat tebel, jangan ring tipis biasa, takutnya dia meleot ya ataupun rusak nantinya. Oke, sudah seperti ini. Mur ini kita kencengin teman-teman. Jadi otomatis kalau mur ini kita kencangkan, as ini kan semakin keluar. Sedangkan as ini terhubung dengan di bagian potongan ini. Nah otomatis kan dia nambah bergerak ke atas ya, ataupun bergeser, yang akan nantinya menggeser ke lahar ini. Bearing truk as ini supaya lebih masuk sesuai dengan dudukan yang ada di sini. Nah ini makanya hanya ilustrasi ya, paham ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini kita lepas lagi. Nah ini kita lepas. Nah ini pipanya sudah kita lepas, dan teman-teman perhatikan, nah, as ini kan terhubung dengan potongan asok ini terhubung dengan di bagian as ya teman-teman ya, yang ada laharnya. Dan otomatis kalau ini kita kencengin tadi, ketika pipa ini kita pasang kan otomatis as ini bergeser ya, sama aja kita tarik gini teman-teman. Nah ini kita dorong gini kan, otomatis bearing ini akan masuk ke rumahannya ya, yang ada di crankcase. Nah jadi seperti itu teman-teman cara kerjanya. Nah seandainya teman-teman ada yang bertanya, bang ketika proses pemasangan itu muter nggak gitu, ataupun biasanya ketika kita pasang kerkas ini muter gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang coba kita pasang dulu deh. Jadi kita pasang. Nah nanti ketika proses pengencangan murnya ini biasanya ya teman-teman ya, jadi ketika kita kencangkan murnya, jadi di bagian asok ini ataupun di bagian krek as ini itu ikut berputar teman-teman ketika kita kencangkan. Nah itu teman-teman bisa mengantisipasinya dengan kita pegang di bagian tangan kiri kita ini, sembari kita pegang krek as, sembari kita menyenterkan di bagian laharnya ya, supaya pas ataupun nggak miring. Karena kalau miring biasanya kalau kita terus kencengin dia agak seret, agak susah masuknya karena kan dia agak miring. Nah itu bisa kita tahan seperti ini, sembari ini kita kencangkan. Ataupun teman-teman bisa ngakalinnya dengan cara, jadi di bagian pipa ini, pipa yang panjang ini bisa teman-teman sobek ataupun coak. Nah coak, jadi terserah teman-teman mau menggunakan apa. Saran dari saya, gunakan aja baut. Jadi baut 10 aja deh, nggak usah terlalu lebar. Nah intinya buat coakan yang selebar untuk baut 10 bisa masuk. Nah misalnya panjang ya seperti ini ya. Nah jadi baut ini udah kita coak, baut 10 ini udah bisa masuk. Dan di tiap-tiap potongan asoknya ini kita bor juga teman-teman, kita bor. Tapi jangan bor yang untuk baut 10 ataupun baut 8 ataupun diameter yang lebih kecil, agar nanti yang bekas kita bor ini lubangnya bisa kita senai ataupun kita tap, supaya baut 10 ini bisa ngedrat ataupun masuk jadi sebagai mur. Nah ketika sudah kita senai ataupun kita drat, jadi setelah pipa ini masuk, nah ini kan udah ada drat nih misalnya di sini ya, jadi kita luruskan aja dengan bagian coakan ini pipa ini. Nah udah ketemu, baru baut kita pasang. Nah misalnya sudah kita pasang, jadi kan otomatis ketika kita ngencengin ini nggak ikut berputar ya di bagian asnya ini, karena kan dia udah
ada sangkutannya dari baut ini tadi yang udah kita baut teman-teman. Jadi baut itu hanya sebagai sangkutan aja, jadi nggak perlu kita kencengin supaya kemana-mana lah, lebih tetap di situ aja, jadi agar seret berjalan terus ya. Nah, jadi ini kenapa nggak kita buat seperti itu, karena dalam proses pemasangannya itu nggak membuat kita susah ataupun ribet ya, makanya nggak kita buat seperti itu teman-teman. Jadi hanya kita pegang gini aja, krek as, sembari kita senterkan laharnya, kita kencengin itu nggak masalah. Jadi nggak mengganggu lah ya, nggak mengganggu kita dalam proses pemasangannya, makanya nggak kita buat tahanan seperti itu yang saya jelaskan tadi. Cuman kalau untuk apa ya bahasanya, untuk keindahan ataupun untuk profesional lagi, lebih profesional ya teman-teman, buat aja coakannya ya. Paham ya sampai di sini ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja tentang super tool handmade ya teman-teman ya. Jadi sangat super sekali lagi ya, karena sangat memudahkan kita dalam pekerjaan ataupun pemasangan di bagian karkas. Oke, cukup sekian, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, tonton video-video Altan Motor yang lain ya. Jadi di situ banyak playlistnya, ada udah kita pisahkan. Dan seperti biasa, jikalau menurut teman-teman ini bermanfaat, ditunggu subscribe-nya ya, dan jangan lupa klik loncengnya. Lalu setelah klik lonceng kan ada tulisan semua, nah teman-teman klik lagi yang semua, jadi agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat pemberitahuannya ya, ataupun notifnya. Oke, cukup sekian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi berkah ya buat teman-teman semua. Oke, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.